Shalom, saya Feby, ibu rumah tangga 50 tahun. Saya punya 2 anak, 1 cewek dan 1 cowok. Pagi ini saya mau bersaksi akan kebaikan pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan anak-anak. Kesaksian ini mau saya awali saat saya dan anak-anak dibawa masuk dalam padang gurun kira-kira 2,5 tahun yang lalu. Saat itu rumah tangga saya diguncang perselingkuhan yang mengakibatkan saya dan anak-anak harus jauh terpisah dari suami. Waktu itu saya masih belum bertobat, saya masih banyak menyembah patung-patung, berhala-berhala. Sampai pada suatu titik Tuhan itu bawa saya untuk benar-benar tunduk takluk di bawah kaki Tuhan hanya dengan 1 lagu. Lagu lawas itu judulnya Seperti Yang Kau Ingini. Waktu itu ada di IG, saya cuma scroll, saya lihat lagu lawas ini, saya klik, dari situ saya dengar lagu ini, setiap kata-katanya saya renungi, saya dari situ nangis, jadi-jadinya saya merasa hidup saya yang dulu tuh sia-sia, nggak ada gunanya. Tapi saya belum memutuskan untuk ikut Kristus. Selang beberapa hari kemudian saya baru memutuskan saya mau bertobat sungguh-sungguh, karena saya juga ada kepahitan karena wanita yang mengganggu suami saya itu Kristennya, katanya taat, doanya pagi siang malam. Kemudian sehari demi sehari saya jalani hidup bersama dengan Tuhan dalam tuntunan Tuhan. Saya mulai diajari Tuhan untuk bisa berserah, untuk bisa berdamai dengan keadaan. Dari situ saya rasa juga pembelaan Tuhan luar biasa atas hidup kami. Pemeliharaan Tuhan juga luar biasa, kami sedikit pun tidak pernah kekurangan apapun. Semua kebutuhan dicukupi, walaupun bukan yang mewah-mewah. Bahkan saat 6 bulan yang lalu kontrakan saya habis, dan saya bingung, saya mau tinggal di rumah saya yang baru belum siap. Tapi tiba-tiba ada hamba Tuhan yang Tuhan kirim untuk memberikan saya tempat tinggal dan juga pekerjaan. Setengah tahun ini Tuhan berkarya luar biasa atas hidup kami. Anak saya yang cewek itu ada menjalin hubungan kasih dengan yang bukan sepadan, yang bukan seiman. Itu juga pergumulan saya karena karakter cowok ini saya lihat kurang baik. Saya suruh bilang baik-baik, putus atau apa, dia enggak mau, malah dia sepertinya keras hati dan melawan saya. Saya cuma bawa dalam doa, saya juga konsul sama CLI bilang kamu gunakan otoritasmu sebagai seorang ibu. Dari situ saya cuma duduk bersimpuh di bawah kakinya Tuhan. Saya bawa ke Tuhan, saya serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Saya cuma gunakan otoritas saya dan puji Tuhan saat ini hubungan mereka sudah berakhir. Dan saya lihat anak saya juga lebih damai sejahtera setelah lepas dari cowok ini. Juga dia bisa lebih mengasihi Tuhan, lebih berserah sama Tuhan, dan bisa lebih dekat sama Tuhan. Jadi kita bisa lebih sharing soal kebaikan-kebaikan Tuhan itu luar biasa atas hidup kita. Bahkan anak cewek saya ini juga tiba-tiba mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Ya gajinya juga hampir 2 kali lipat, bahkan dia bisa kredit mobil sendiri. Terus juga anak saya yang laki ini Tuhan luar biasa berkarya atas hidupnya. Dia mengerjakan skripsinya itu udah mandek, nggak mau, kurang 1,5 bab itu dia sudah nggak mau sama sekali. Dia sudah bilang hopeless, nggak ada gunanya dia hidup, dia nggak minta dilahirkan, nggak ada gunanya skripsi, buat apa? Sudah, kalau ada teman yang lihat mukanya itu sudah kucel banget, udah seperti orang sudah nggak ada harapan, mau bilang bunuh diri juga. Saya sudah berusaha untuk kasih dia kepercayaan diri, semangat untuk menyelesaikan skripsinya, tetap aja nggak mau. Jadi saya waktu itu cuma berdoa sama Mami Feni. Terus malam-malam itu saat selesai doa saya cuma naik ke atas. Terus saya cuma bicara sama anak saya lagi, kalau kamu tidak bisa selesaikan skripsi semester ini juga tidak apa-apa, molor semester depan juga tidak apa-apa, yang penting kamu selesaikan kewajibanmu. Tapi tiba-tiba dia ngomong, saya tidak mau ketinggalan mah. Saya sampai kaget, saya sampai tanya lagi, gimana?
saya enggak mau ketinggalan Mas, saya mau selesaikan skripsinya. Waduh, puji Tuhan, seperti ada beban terangkat dari dada saya. Setelah itu besoknya dia mau mengerjakan skripsinya, dan waktu itu 1,5 bab itu harus diselesaikan dalam 8 hari. Soalnya tanggal 10 September itu dia harus sidang. Dan ini sudah tanggal 3 atau 4 gitu dia mengerjakan, ngebut pagi sampai malam. Ternyata di tanggal 8 itu laptopnya itu memang sudah tua, rusak, memang sudah setengah mati, mau nyala, hidup itu setengah mati. Ternyata di tanggal 8 mati total, udah enggak bisa hidup. Waduh, gimana ini ya? Jadi saya cuma ingat janji Tuhan sama anak ini selalu dapat kata-kata Tuhan, kamu tidak boleh lari dari masalah. Jadi saya cuma bawa dalam doa, Tuhan, kalau memang Tuhan suruh anak ini untuk maju, berarti dia tidak akan maju sendirian. Apapun sekarang masalahnya, kalau laptop ini pun mati, kami percaya Tuhan, Engkau punya cara sampai anak ini selesai skripsi ini gimana Tuhan. Besok ini harus dikumpulkan Tuhan. Sampai satu jaman saya pitek itu powernya sambil saya doa, pujian penyembahan. Saya cuma pasrah sama Tuhan. Ternyata tiba-tiba laptop itu nyala. Jadi anak saya itu sampai teriak, sudah nyala. Jadi saya sampai teriak juga, puji Tuhan. Habis itu dia kerja laptop itu sampai tengah malam selesai skripsinya. Dia matikan laptop. Terus besoknya revisinya skripsinya udah dikasihkan ke dosen pembimbingnya dan oke. Sebetulnya tanggal 10 dia harus sidang, tapi ini dipercepat tanggal 9 tengah malam pun sidang online. Dan puji Tuhan anak saya lulus dengan cuma 1 pertanyaan saja. Terus besoknya revisinya dia mau kerjakan lagi, beneran laptop ini sudah tidak mau nyala. Terus dibawa ke tukang servis. Tukang servis bilang fleksibelnya ini tidak nempel. Terus saya juga, tapi diperbaiki bisa waktu itu. Jadi saya yakin itu Tuhan yang nempelkan fleksibel itu ya. Makanya laptop mati bisa jadi rusak. Juga Lazarus mati aja Tuhan sanggup hidupkan, apalagi laptop yang mati, kecil bagi Tuhan. Ini sudah beberapa hari ini, awal bulan ini saya pindah ke rumah saya juga sudah resign, dan saya di rumah kita ini saya ada rasa damai sejahtera, sukacita, dan puji Tuhan sekarang rumah tangga saya sudah dalam awal pemulihan. Suami saya juga sudah diubahkan pelan-pelan oleh Tuhan. Dia sudah buka blokiran saya dan kami sudah ada kontak. Luar biasa Tuhan. Sekarang saya tahu Tuhan itu tidak pernah berhutang ya. Tuhan sudah menggenapi janjinya, Yeremia 2 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Juga 1 Korintus ayat 29, tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan sekarang hubungan saya dengan anak-anak juga semakin dekat, dengan suami juga semakin diubahkan. Saya bisa memperbaiki karakter saya yang dulu suka marah-marah, mau menang sendiri. Saya juga sudah mulai berubah menjadi lebih sabar, lebih bisa maksudnya menjadi ibu yang bisa menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak saya. Saya mengucapkan syukur, terima kasih kepada Bu Eli yang support saya dalam doa dan konselingnya, juga untuk Mami Feni yang selalu doakan saya. Doa saya terus maju PD Victory menjadi perpanjangan Tuhan untuk menopang dan menguatkan ibu-ibu dalam pergumulan. Sekian, terima kasih, semoga memberkati.